Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa malam hari ini. Ya, walaupun malam hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas malam hari ini, kita masih melanjutkan tema kemarin ya. Masih tentang power and authority ya. Nah, kuasa dan otoritas ya, kuasa dan otoritas. Seperti apa yang sudah kita bahas Saudara ya. Pada sesi pertama kita membahas, perhatikan sumbernya ya, kuasa atau otoritas yang Anda dapat itu sumbernya dari mana. Kemarin ada pertanyaan dalam ruang diskusi ya. Ya, saya langsung tegaskan. Jangan terkagum dengan orang dalam tanda kutip orang hebat, betul ya. Sekalipun dalam tanda kutip juga seorang hamba Tuhan. Karena apa? Saudara, nggak semua hamba Tuhan itu asli. Ya, karena apa? Dalam menggali kekuatan itu, kadang-kadang mereka tanpa relationship, tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Hanya teknik saja. Ya, nah sumbernya dari mana? Ya nggak tahu. Ya, makanya kita harus waspada. Orang-orang yang hebat itu sumbernya, otoritas dan kuasanya dari mana? Itu yang perlu diperhatikan. Ya, nah yang kedua, saudara, ketika kita masuk di dalam kuasa dan otoritas, di sini Anda sebenarnya sedang didisiplin oleh Tuhan. Perhatikan. Tanpa kita mengakui adanya hierarki, bahwa kuasa itu dari Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, lalu kepada gereja Tuhan, kepada kita semuanya. Nah, tanpa submission, tanpa penundukan diri kepada Allah, seperti firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Jadi sebelum kita melawan si iblis itu, harus ada sikap tunduk kepada Allah. Amin. Ketika kita tunduk kepada Allah, pada perintahnya Allah, pada otoritasnya Allah, Dia yang akan memberikan kuasanya kepada kita untuk menginjak kalajengking, untuk mengusir setan, untuk membangkitkan orang mati, dan sebagainya. Nangkep ya? Nah, jadi disiplinnya di sini. Kita harus mau menundukkan diri, tunduk pada perintahnya. Jadi apapun yang kita perbuat, pastikan semua itu dasarnya karena disuruh Tuhan. Amin. Bukan karena Anda pengen. Nah, kalau Anda pengen, nanti berbagai macam upaya yang Anda lakukan. Nah, nanti Anda bisa menggali kekuatan jiwa atau kekuatan pikiran Anda sendiri. Amin. Nah, saudara, jadi ini merupakan bentuk disiplin yang harus muncul dari diri kita. Nanti kalau Anda sudah tunduk dan disiplin, Anda akan dijadikan tolak ukur, ya, menjadi mercusuarnya Allah. Dibawa oleh Allah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dipertemukan dengan satu orang dan orang yang lainnya. Untuk apa? Membawa kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan ketika Anda melayani, Anda menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Siapa yang dimuliakan? Tuhan yang suruh Anda. Amin. Nah, saudara, malam hari ini ya, kita akan melanjutkan ya, bahwa sumber-sumber daripada kuasa itu juga terjadi, bisa juga didapatkan dari orang-orang atau pihak-pihak yang lainnya atau tempat yang lainnya, ya. Jadi saya katakan begini, kuasa dapat diperoleh seseorang tanpa orang tersebut memiliki otoritas, tanpa diperintah oleh Allah, tanpa punya hubungan dengan Allah. Bahkan mungkin saudara, parahnya, orang itu nggak percaya kepada Allah. Bisa dibilang orang ateis, ya. Bisa juga yang nggak percaya kepada Yesus sebagai sumber kuasa itu.
Dari mana mereka mendapatkannya? Nah, saudara, sekarang kita lihat bahwa kebenarannya, kuasa itu bisa ditarik dari mana saja. Kuasa itu dapat ditarik dari mana saja, termasuk dari udara. Nah, yang sering disebut dengan istilah qi, ya, orang Chinese pasti ngerti, qi, ya, itu udara. Atau dari matahari, dari bulan, dan bintang. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ya kegiatan yang namanya Reiki, ya, Reiki. Nah, ada juga di kalangan orang rohaniawan atau di kalangan orang percaya melalui transfer urapan, juga melalui pengakuan iman. Nah, terus menerus dapat juga dicuri dari orang lain, ya, dari orang lain. Jadi Anda lihat sini ya, ada yang dapat dari qi atau udara, ada yang dapat dari benda-benda ciptaan Allah seperti matahari, bulan, dan bintang. Karena mereka itu semuanya punya yang namanya energi, ya. Ada juga dari hamba-hamba Tuhan yang hebat, karena dia transfer urapan, orang yang ditransfer, ditumpangi tangan itu akhirnya powerful juga. Dapat kuasanya. Ada juga yang mendevelop dirinya dengan sistem pengakuan iman terus menerus, ya. Diakui, siapa bilang aku ini lemah, aku ini kuat. Membentuk mindsetnya, ya, bahwa dia adalah kuat. Nah, saudara, makanya ada ya satu motivator yang mengatakan berpikirlah positif. Maka engkau akan jadi seperti apa yang engkau pikirkan. Jadi sumber kekuatannya dari mana? Dari kekuatan berpikir kadang-kadang. Nah, pengakuan iman tanpa didasari dengan sebuah kebenaran atau hubungan dengan Tuhan, si pemilik kuasa itu hanya comot-comot ayat untuk jadi alasan saja. Ada ayatnya. Lalu kita akui sampai Anda merasa jadi besar. Nah, kenapa? Karena pikiranmu ya mulai tunduk pada kebenaran atau firman yang Anda akui itu. Tapi di sini sudah kelemahannya adalah orang yang mengaku firman belum tentu mereka punya hubungan dengan Tuhan. Nangkep ya maksud saya. Nah, yang terakhir tadi dikatakan, ada yang curi urapan. Dekat-dekat dengan hamba Tuhan yang hebat gitu ya. Nah, lalu mulai saudara ya, urapan itu bisa dicomot, bisa dicuri, ya bisa ditransfer, juga bisa diambil ya dengan paksa tanpa sepengetahuan orang itu sendiri. Anda lihat ya, ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ingat ya, perempuan itu kenal Yesus enggak? Enggak. Disebut orang yang takut akan Yesus enggak? Enggak. Enggak ada keterangan-keterangan seperti itu. Alkitab hanya menjelaskan orang itu butuh pertolongan, betul? Karena dia butuh, dia berupaya untuk menggapai supaya bisa menyentuh Yesus. Akhirnya dia katakan, asal aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Lalu dia lakukan itu. Tanpa sepengetahuan Yesus. Dia jamah dengan motivasi apa? Dia curi urapan dari Yesus itu. Karena dia tahu orang itu penuh dengan urapan. Dan alhasil apa? Betul, dia jadi sembuh. Nah, komentarnya Yesus, ya, dia tanya kepada para murid-muridnya, siapa tadi yang sentuh saya? Siapa yang tadi yang sentuh saya? Murid-muridnya bilang, guru, begitu banyak orang berdesak-desakan, semua pasti banyak yang menyentuh engkau. Tapi Yesus berkata, tidak, yang satu itu beda. Dia menyentuh aku dengan tujuan yang lainnya. Ya, ada yang nyolong setrum. Ada yang nyolong setrum, betul nggak itu? Nah, bukan nyolong di PLN,
nyolong setrum dari Yesus. Yesus bilang, ada kuasa yang keluar dari diriku. Nangkep ya? Jadi ada orang yang menjamah dengan diam-diam. Namanya apa sih? Tanpa permisi. Ya nyolong. Mencuri itu. Mencuri urapan namanya. Ya. Kok bisa? Ya Alkitab nulis seperti itu ya kita hanya bisa menilainya begini. Kondisinya. Ternyata bisa dicuri seperti itu. Dan mendapatkannya. Ya. Nah, karena urapan itu bisa nempel di mana saja. Sapu tangan Paulus, itu enggak ya? Itu Paulus kalau khotbah, saudara. Kadang-kadang dia seringkali harus persiapan sapu tangan double. Karena apa? Dia habis ngelap keringat, begitu ya. Tapi ditaruh, dicari nggak ada. Kemana ya? Dicari-cari nggak ada. Sapu tangan saya di mana? Ya, iya kemana ya? Ternyata sudah ada yang ngincer. Jika dilap, keringat, lalu taruh begitu, udah dicolong sama orang. Ternyata yang nyolong itu udah punya plan, ya. Aku mau ambil sapu tangannya Bro Paulus. Untuk kakekku, atau untuk anakku, untuk tetanggaku yang sedang sakit itu. Bawa kabur. Tempelin sudah di orang sakit itu, orang sakitnya sembuh. Nah saudara, itu kan ya, ngambil diam-diam semuanya itu ya. Baik langsung menyentuh tubuhnya Tuhan Yesus, bisa juga melalui benda-benda yang sudah ada unsur mungkin hanya keringatnya atau apa dan sebagainya. Ternyata di dalamnya ada urapan yang bisa dicomot, yang bisa diambil oleh orang-orang seperti itu. Nah, saudara, malam hari ini saya memberi contoh, saudara ya. Kenapa? Ya, kuasa itu bisa ya didapatkan dari chi atau dari udara. Saudara, kita tahu ya, ada orang yang suka, alasannya sih sebenarnya dia bilang ini adalah senam katanya. Ya, dibilang tai chi. Nah, dan yoga adalah suatu praktek olahraga yang populer di tengah masyarakat dewasa ini. Dan banyak orang yang tertarik ikut karena diajak oleh teman mereka yang mempromosikan bahwa yoga dan tai chi sungguh bermanfaat bagi kesehatan mereka. Coba Anda ketemu dengan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan ya, tai chi atau yoga. Nanti pasti alasannya apa? Ini untuk kesehatan. Ini untuk kesehatan. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Menyikapi tai chi dan yoga. Yang lebih menarik lagi adalah adanya orang-orang Kristen yang ikut mempraktekkan mengingat manfaat kesehatan tadi. Lebih dari itu, ada juga gereja-gereja yang pada hari-hari tertentu mengadakan kelas tai chi dan yoga. Ini bukan rahasia umum. Ada, saudara. Gereja-gereja yang mengadakan, yuk nanti pada hari apa gitu ya, ikut kelas tai chi, ikut kelas yoga. Nah, ini saudara gereja nggak mengerti sama sekali. Ya, mereka beralasan hanya untuk senam, untuk olahraga, untuk kesehatan. Tapi sebenarnya saudara, apa yang dilakukan itu ada unsur-unsur yang bisa menyusup, ya. Nah, kita pelajari dulu tentang tai chi, ya. Apa itu tai chi? Tai chi, ya. Tai chi lebih tepatnya disebut tai chi chuan, yang diakui sebagai kekuatan tertinggi, ya. Nah, tai chi itu adalah seni bela diri, meskipun sering disebut meditasi bergerak. Dan itu diajarkan lebih sebagai praktek meditasi dan meningkatkan kesehatan daripada seni bela diri. Ya, nah saudara, jadi sebenarnya tai chi itu sebuah seni bela diri. Tapi secara umum orang hanya
menganggap ini hanya sebuah senam untuk meningkatkan kesehatan. Nah, dasarnya saudara, dasar dari Tai Chi adalah kepercayaan Tao. Ya, kepercayaan Tao. Nah, Qi diyakini menjadi kekuatan hidup yang mengikat di alam semesta. Bergerak melalui saluran yang tak terlihat dalam tubuh yang disebut meridian. Ya, jadi Qi itu diyakini menjadi kekuatan hidup yang mengikat di alam semesta. Dan itu geraknya melalui saluran yang tak terlihat dalam tubuh yang disebut meridian. Nah, saudara, tadi katakan dasar dari Tai Chi itu adalah kepercayaan terhadap Tao. Ya, nah, Tao atau Taoisme itu mengajarkan apa? Taoisme mengajarkan bahwa memperkuat dan mendorong Qi atau udara ini, batiniah seseorang akan membawa kesehatan yang baik dan umur panjang serta memberikan manfaat secara spiritual. Ya, jadi Taoisme mengajarkan bahwa memperkuat dan mendorong Qi batiniah seseorang akan membawa kesehatan baik dan umur panjang. Nah, karena ajaan promosi seperti ini, lah orang pengen nih sehat, pengen ya baik, pengen umur panjang, gitu ya. Karena manfaat-manfaat seperti itu, makanya banyak yang mengikutinya. Nah, apa yang dilakukan? Tekniknya seperti apa? Teknik pernapasan tertentu, meditasi, dan gerakan tubuh diajarkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan Qi. Kepercayaan ini adalah dasar dari Tai Chi. Ya. Nah, saudara, setiap gerakannya itu mengandung unsur untuk menarik kekuatan. Menarik kekuatan. Ya. Nah, jadi mereka harus benar-benar menghayati. Supaya apa? Ini adalah permainan di daerah roh. Ya, daerah batiniah. Harus bisa konsentrasi. Gitu ya. Nah, menghayati. Nggak boleh sambil melotot gitu ya. Matanya jelalatan gitu sambil bergerak gitu ya. Ada somai lewat, ada bakpao lewat, oh ada es krim lewat itu. Enggak. Mereka harus fokus. Ya. Harus fokus supaya bisa menangkap, bisa menarik sesuatu yang tidak dilihat oleh kasat mata itu tadi. Ya. Nah, saudara, lanjut ya. Di sini. Ini yang paling penting. Tidak ada Tuhan tertinggi atau pencipta di Taoisme. Di sini pure, murni, semua berasal dari Tao. Yang merupakan prinsip yang tidak mengarah pada satu sosok atau sumber penciptaan. Nah, ini saudara. Jadi mereka ini fokusnya kepada Tao. Bukan kepada Tuhan. Tidak mengarah pada satu sosok atau sumber penciptaan. Nah, dari Tao datang Yin dan Yang. Ya, dua kekuatan yang diwujudkan dalam penciptaan. Kekuatan ini muncul berlawanan, ya, Yin dan Yang itu, ya, positif dan negatif berlawanan. Tetapi sebenarnya berada dalam keadaan perubahan terus-menerus yang konstan dan bergabung satu dengan yang lain. Nah, di sini saudara, dari dua hal namanya Yin dan yang berlawanan, ya. Anda coba lihat magnet itu ya, kutubnya itu. Nah, kalau berlawanan dia kan nggak bisa menyatu, selalu bertolak seperti itu ya. Nah, harus bisa dikendalikan di sini ini. Nah, saudara kalau mampu, Qi ini akan mengalir lebih harmonis ketika Yin dan Yang itu bisa seimbang. Jadi apa yang dilakukan dalam kegerakan itu sebenarnya mereka sedang menyeimbangkan ya Qi, Yin dan Yang itu.
Nah, keseimbangan ini dibawa melalui diet khusus kadang-kadang. Melalui jamu ramuan, ya lah. Ini bukan jamu pegelinu, ya lah. Jamu ramuan khusus lah, ya. Atau latihan-latihan, teknik-teknik pernapasan, dan juga bisa dari gerakan-gerakan tubuh. Nah, Bapak Saudara, dengan penjelasan saya pada malam hari ini, saya harap yang mulai mengerti, kalau Anda terlibat ya dalam kegiatan yang namanya Tai Chi, saya harap sudah mulai stop. Karena ini sebenarnya nggak ada unsur Tuhan sama sekali. Jadi manfaat-manfaat yang didapat dari Tai Chi tadi ini, sebenarnya saudara, ini adalah memungkiri Anda sedang mengambil satu kuasa, tapi nggak ada hubungan sama sekali dengan Tuhan. Ini sebenarnya sesuatu yang legal. Ya, ilegal, sorry, ya. Jadi ini sesuatu yang ilegal. Nah, apa yang ilegal itu berarti nggak sah, betul ya. Jadi ini permainannya halus. Tidak menyembah patung yang gimana-gimana, enggak. Hanya gerakan-gerakan dan ada unsur-unsur yang membawa manfaat kelihatannya. Tapi sebenarnya ini menjauhkan diri dari Tuhan. Kenapa? Anda mulai mengambil sesuatu yang akhirnya bermanfaat bagi hidup Anda yang bukan dari Tuhan. Amin. Tai Chi, ya. Yang kedua, saudara, yoga. Ya. Nah, yoga. Siapa di sini ikut yoga? Nah, yoga memang dianggap memberikan keuntungan dalam hal fisik dan rohani. Namun juga dapat menyebabkan masalah yang serius. Ya. Menurut Laurette Willis, ya, yang pernah terlibat praktek yoga dan New Age Movement selama 22 tahun, mengatakan bahwa ada bahaya-bahaya terhadap iman seseorang kepada Kristus dalam melakukan yoga. Jadi ini orang yang pernah terlibat praktek yoga, ya. Nah, kesimpulannya begini. Pertama, yoga mengandung gerakan postur atau posisi tubuh yang dirancang untuk ditujukan bagi 330 juta dewa-dewi. Semua gerakan dan posisi tubuh berfungsi sebagai penyembahan kepada dewa-dewi. Nah, jadi kalau nggak tahu, ya asal muasalnya, jadi kita hanya menikmati, ya tadi alasannya hanya untuk sebuah kesehatan manfaatnya saja ya. Tapi sebenarnya ya, apa postur posisi tubuh yang dirancang untuk ditujukan kepada 330 juta dewa-dewi itu nggak pernah disebutkan di situ, saudara. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, dalam yoga terdapat praktek pernapasan yang namanya pranayama. Ya, kata prana itu berarti kekuatan kehidupan. Prana, ya. Pranayama. Pernapasan pranayama merupakan cara untuk mengontrol energi mistis di dalam tubuh. Jika seseorang mampu mengontrol energi secara sempurna, maka dia akan menjadi maha hadir, maha kuasa. Jiwanya dapat berada di mana saja dan melakukan apa saja. Nah, saudara, kita tahu ya, kita pernah belajar tentang 7 roh Allah ya. Manusia itu sebenarnya memang dirancang awalnya oleh Allah seperti Allah. Omnipresent, omniscient, ya, maha hadir dan sebagainya. Kenapa? Di dalam Adam sebelum jatuh dalam dosa, sebenarnya ada 7 roh Allah seperti apa yang ada di dalam Bapa dan ada di dalam Tuhan Yesus. Betul? Tapi karena jatuh dalam dosa, yang 3 hilang. Hanya 4 yang ada. Ya, yang hilang itu apa? Roh Tuhan, roh takut akan Tuhan, dan roh pengenalan akan Tuhan. Betul ya?
Nah, tinggal 4 itu yang dikembangkan oleh manusia. Nah, saudara, sekarang 4 itu ya coba dilengkapi oleh beberapa orang yang melakukan ya yoga ini untuk bisa menggenapi supaya bisa ya seperti keadaan manusia awal sebelum jatuh dalam dosa, tapi tanpa Tuhan, ya, tanpa Tuhan, hanya melatih pernapasan itu, ya. Nah, yang ketiga, saudara, konsep mengosongkan pikiran dalam meditasi. Sasaran dari latihan yoga adalah untuk membangun kundalini atau kekuatan Dewi Ular, yaitu kekuatan ilahi yang sedang tidur di dalam diri manusia. Nah, saudara, jadi mereka menganggap bahwa di dalam diri kita ini ada sesuatu power yang sedang pasif, yang sedang tidur, yang harus diaktifasi, yang harus dibangkitkan, yang harus dibangunkan, ya. Nah, membangunkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Jadi kekuatan dari mana? Dari dalam diri orang itu. Nah, kita tahu, manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apa yang dibangun dari diri manusia tulen itu semuanya adalah daging belaka sebenarnya. Betul? Nah, hati-hati dengan pikiran. Betul? Jadi kalau kita mengosongkan pikiran dalam meditasi, mau diisi dengan apa? Kalau nggak diisi dengan Tuhan, yang mengisi adalah pribadi-pribadi yang lainnya di luar atau selain Tuhan. Tuhan penuhi aku, Tuhan, ya, manifestasikan dirimu di dalam diriku. Lalu Anda mulai memandang Tuhan, menyembah Tuhan, lalu Anda merasakan Tuhan hadir, gitu ya. Lalu Anda mengizinkan Tuhan untuk intervensi dalam hidup Anda. Itu meditasi yang benar. Anda tahu Anda sedang membuka diri untuk siapa. Anda sedang berhadapan dengan siapa. Betul? Tapi saudara, kalau hanya mengosongkan pikiran, apa saja boleh masuk. Loh, ini bahaya. Kosongkan pikiran. Yang masuk apa? Nah, saudara, lah di sini saudara, ada sesuatu yang sudah ngincer. Namanya kundalini atau kekuatan Dewi Ular, ya, yang sedang tidur di dalam diri manusia itu sebenarnya sedang dibangkitkan ketika dia mengosongkan pikirannya. Alkitab bilang dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Nah, sumbernya dari Tuhan. Sungguh manis, manislah Yesusku. Amin. Oh mulianya hadiratmu. Jadi Anda sedang memikirkan tentang kemuliaan Tuhan. Betapa manisnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Itu beda, saudara. Dengan hanya Anda hanya berpikir tentang hal-hal yang manis-manis tanpa sumber dari Tuhan. Amin. Nangkap saudara ya. Jadi yang pertama tadi Tai Chi, yang kedua adalah yoga. Yang ketiga saudara Reiki. Yalah, gimana dengan Reiki? Nah, Reiki adalah terapi alternatif dari Jepang yang menggunakan energi sebagai media penyembuhannya. Tetapi ini diyakini memiliki banyak manfaat, mulai dari meredakan nyeri, mengurangi stres, hingga mendukung pengobatan kanker. Ya, nah Reiki berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu Rei yang berarti semesta dan Ki yang berarti aliran,
energi pada makhluk hidup. Secara harafiah, Reiki bisa diartikan sebagai energi yang dimiliki alam semesta. Ya, terapi ini diciptakan oleh Dr. Mikao Usui pada tahun 1922 sebagai terapi alternatif untuk melengkapi pengobatan modern. Ya, yang menciptakan tahu Dr. Mikao Usui. Ya, nah, kaum Reikis mengenal aliran ini sebagai energi universal yang merupakan bentuk penyembuhan lewat kekuatan alam atau natural force. Dalam mistik Cina kuno, penggunaan kekuatan alam ini dinamakan Qi, ya. Bentuk-bentuk penyembuhan melalui energi Qi antara lain Qigong, ya, pranic healing, ya, atau chelation, dan polarity balancing atau keseimbangan polaris, ya. Nah, itu istilah-istilah yang perlu kita tahu juga. Teknik penyembuhan Reiki sangat sederhana, yakni sang praktisi Reiki menempatkan tangannya di atas pasien. Lalu sang Reikis menanamkan sugesti kepada pasien agar ada keinginan untuk sembuh yang kuat. Nah, setelah itu energi muncul dari sang Reikis dan mengalirkan ke seluruh tubuh pasien. Nah, ya. Nah, bagi kaum Reikis, energi Reiki ini cukup cerdas mengingat pakemnya adalah alam semesta atau universe yang merupakan tempat yang cerdas untuk didaya gunakan. Ya, nah, energi ini seolah-olah bergerak otomatis ke tempat yang dituju di tubuh pasien, serta bisa melakukan apa saja yang patut dilakukan pada bagian-bagian tubuh pasien. Di samping itu, energi ini bisa dipandu oleh praktisi yang memiliki intelijensia yang lebih tinggi, ya. Nah, memang dia punya satu kelebihan sedikit di sini, ya. Nah, energi ini bisa mengatur dirinya sendiri dan bisa keluar dari sang praktisi atau penyembuh sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sang pasiennya. Semua pergerakan energi ini seolah-olah tanpa disadari betul oleh sang penyembuh Reiki. Nah, saudara, dari sini kita lihat, saudara, ya, sebenarnya targetnya kemana? Cara kerjanya seperti apa? Kekuatan apa yang diandalkan di sini? Nah, tugas sang penyembuh ini adalah memberikan jalan keluar, menjaga ruang penyembuhan tetap terbuka, luas, dan memperhatikan atau mendengarkan tanda-tanda hingga tahap penyembuhan berikutnya. Nah, sekarang di banyak negara, termasuk Indonesia, teknik yang dipakai adalah Usui System of Natural Healing yang ditemukan oleh Dr. Mikao Usui awal tahun 1922. Sang gembala Reiki ini berasal dari Jepang yang sebutannya Grand Master Usui, ya. Nah, saudara, ini tentang Reiki, saudara. Tadi ada unsur yang sedang kembangkan di yoga, ya, tentang istilah Kundalini. Nah, ini juga mau saya bahas sedikit, saudara, ya. Ada istilah Kundalini yang berarti healing channel dan cakra yang telah dibuka sehingga kita dapat mendapatkan akses ke energi bumi. Nah, kalau Anda cari, ya, di Google, Anda googling gitu, ya, paling tidak Anda menemukan gambar seperti ini tentang Kundalini. Ya, ada ular naik terus ada satu yang memancar di atas kepalanya itu, ya. Nah, dalam bahasa Sanskerta, Kundalini berarti ular yang melingkar. Ia menjadi nama salah satu jenis teknik meditasi yang merujuk pada kepercayaan kuno bahwa setiap orang membawa energi ilahi, ya, I-nya kecil, bukan I besar, berarti ini adalah ilah, bukan Allah. Di dasar tulang punggung, ya. Nah, di dasar tulang punggungnya itu. Jadi itu apa, tulang manusia itu, ya, yang kelihatan lengkok itu, mereka dalam roh, ya, bentuk seperti ini dilihat seperti ular, ya. Tradisi mediasi ini berupaya membangkitkan, melepaskan, dan memanfaatkan energi tersebut. Namun tradisi meditasi Kundalini diduga sudah dipraktekkan di sekitar tahun 1000
sebelum Masehi hingga 5000 sebelum Masehi di India. Ya, ini sudah lama dipakai oleh orang-orang tempo dulu. Meditasi Kundalini diperkenalkan di dunia barat oleh Yogi Bhajan. Ya, 6 dekade silam. Yogi Bhajan juga tercatat mulai mengembangkan dan memperkenalkan bentuk yoga Kundalini yang khas di Amerika Serikat pada akhir 1960-an. Ya, pada dasarnya setiap orang memiliki energi Kundalini yang besar. Untuk membangkitkan, menerima, dan menggunakannya diperlukan konsentrasi tinggi untuk kesiapan tubuh, pikiran, dan emosi. Tanpa pengendalian yang baik, tak hanya sulit diperoleh, energi Kundalini juga berbahaya jika tidak diterima dengan sempurna. Ada efek sampingnya, saudara. Ya. Kekuatan yang dihasilkan dari meditasi Kundalini melepaskan sebanyak 7 cakra pada tubuh dan cakra sahasrara alias energi tertinggi, sahasrara ini ya, alias energi tertinggi yang berada di atas kepalanya. Ya. Nah, ini cakra paling tinggi ini. Ya, ada istilah masing-masing ya untuk mereka. Dengan membangkitkan energi tersebut, mampu membersihkan sistem tubuh ya, dari segala gangguan pada mental, spiritual, dan fisik mereka. Nah, saudara, jadi mereka coba menggali sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dampaknya, hasilnya ada. Manfaatnya ada. Tapi sebagai orang beriman, kita tahu power and authority, kita harus hati-hati. Sumbernya dari mana? Amin. Pastikan Anda tahu sumbernya. Apa yang Anda cari, apa yang sedang Anda gali, itu sumbernya dari mana? Kalau bukan dari Tuhan, saudara, itu semua unclean, semua najis. Betul ya? Kenapa? Yang mengendalikan bukan Tuhan. Sistem dunia ini. Yang sudah jatuh ke dalam tangan si iblis. Betul? Pasti ada intrik, ada trik. Apa yang mau terakhir nanti ya, ujung-ujungnya. Kelihatannya menolong di depan. Tapi ujung-ujungnya, saudara, kalau Tuhan kasih sesuatu kepada kita, dia nggak pernah ngungkit-ungkit minta balas, betul? Tapi kalau iblis, saudara, dia tolong Anda, pasti, saudara, ada sesuatu yang mengikat dalam hidup Anda. Mungkin nggak di dunia sekarang, mungkin nanti juga akan diungkit. Gue kan pernah tolong lu. Ya. Kapan? Ketika kamu ikut Reiki, ketika kamu ikut Tai Chi, ketika kamu ikut yoga. Ya. Nah, di situ kamu bisa sembuh. Kamu enteng, kamu ngalami ini dan itu dan sebagainya. Yang kasih sesuatu mulai ungkit-ungkit. Amin. Ya, berikutnya saudara, ya itu tadi di luar Tuhan ya. Ternyata ada praktek-praktek yang tanpa disadari juga di kalangan gereja Tuhan. Ya. Yang sering kita sebut dengan istilah transfer urapan. Ya. Transfer spirit. Transfer urapan. Nah, saudara, memang kalau kita melihat Tuhan Yesus dulu kan pernah ya tumpang tangan ke muridnya, lalu murid-muridnya itu mendapatkan urapan dari Tuhan, ya. Lukas 8:44-46. Lah ia maju mendekat Yesus dari belakang dan menyentuh jubah-jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menyentuh aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, jadi berkatalah Petrus, guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Nah, saudara, ada kuasa itu sudah saya ceritakan di atas tadi ya. Ada bisa yang mengalir, ya, bisa dicuri, ya. Kalau diimpartasi itu kadang-kadang secara langsung, ya, orang itu mengetahui. Karena dia memang berniat untuk memberikannya.
Tapi yang dilakukan perempuan tadi adalah dia nyolong. Ya, sampai Yesus harus nyari-nyari siapa tadi ini yang nyolong setrum itu tadi. Ya. Nah, Saudara, kenapa Yesus lakukan banyak kepada murid-muridnya? Alasan yang pertama, karena Roh Kudus belum turun pada waktu itu. Betul? Roh Kudus belum turun. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kapan Roh Kudus turun? Ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus bilang kepada murid-muridnya, bentar lagi aku akan pergi ke rumah Bapa, kepada Bapa. Tapi jangan gelisah, jangan sedih. Aku akan memintakan kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Betul? Dan Roh Kudus turun pertama kali atas murid-muridnya itu di loteng Yerusalem di Kisah Rasul pasal yang kedua. Jika mereka menanti, tinggallah di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa maha tinggi. Dia menunggu ya di loteng Yerusalem itu terjadilah Pentakosta. Kuasa Allah mengalir. Mulai saat itu murid-murid melakukan banyak-banyak mujizat. Kenapa? Roh Kudus yang mengurapinya. Tapi sebelumnya, murid-murid juga pernah melakukan mujizat. Kuasa dari mana? Yang didapat oleh murid-murid pada waktu itu. Itu adalah kuasa pinjaman. Hanya sampel, hanya contoh untuk melatih murid-muridnya itu. Yesus mengambil dari dirinya, ditransfer kepada murid-muridnya. Ya. Supaya mereka belajar sesuatu. Anda tahu ketika Yesus menyuruh mereka pergi berdua-dua, 70 murid itu balik semuanya. Lalu melaporkan apa yang telah dikerjakannya. Ada yang ngomong, guru, dalam pelayanan tadi, aku melihat iblis jatuh dari langit. Gimana bisa iblis jatuh dari langit? Apa yang menyebabkan seperti itu? Pasti ada kuasa. Kuasanya dari mana? Kuasa yang dipinjamkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya. Nah, Saudara, sebenarnya originalnya bukan seperti itu. Tuhan bilang, kamu harus menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Transferan itu hanya mengandalkan orang itu. Nanti kalau sudah tidak sakti lagi, datang lagi nih ke hamba Tuhan itu lagi. Makanya gak heran, saudara, orang hamba-hamba Tuhan yang sering melakukan transfer spirit itu ya, dicari-cari nih. Tolong Om, tolong Pak, tolong Pastor, tumpang tangan saya. Mereka rela menyodorkan kepalanya untuk ditumpang, diuyang-uyang. Terima, wah. Itu apa bedanya, saudara? Sama orang dagang cari pelaris gitu ya. Cari pelaris gitu ya. Nah, ada expirednya, betul? Nanti setiap setahun sekali, 3 bulan sekali mereka harus balik kepada sumbernya itu. Untuk apa? Ditiam lagi. Wah, laris lagi, mulai sepi lagi, datang lagi ke sana gitu. Nggak permanen kan, gitu ya. Nah, barang transferan ya, itu nggak permanen. Membuat orang seketika jadi sakti, bisa ngalami seperti itu. Nah, di sini yang masih suka ya, dengan barang-barang transferan, sebenarnya ada cara yang lebih baik untuk menerima kuasa langsung dari Tuhan. Melalui apa? Melalui hubungan dengan Tuhan. Melalui jalur otoritas, melalui penundukan, betul? Taat kepada Dia, ya. Nah, Saudara, otoritas hanya diperoleh melalui ketaatan kepada Tuhan Yesus. Ada urapan, Saudara, yang bisa dijual juga demi uang, Saudara. Ya, ada. Karena dia merasa punya urapan di dalam dirinya. Ketika dia menolong orang, ya. Ada orang kena cancer atau tumor. Ini benar-benar real.
ada hamba Tuhan, ada seseorang ngomong kepada kami, Pak, kok ada ya hamba Tuhan begini? Kenapa? Ya saya datang Pak, karena dia juga direferensi dari teman saya, Pak doain dia. Banyak yang disembuhkan dan sebagainya. Ketika saya datang, dia tanya, Bu sakit apa? Wah, ada tumor dalam diri saya. Rencana ibu apa? Ya, rencana saya mau ke Pineng katanya. Sana berapa? Ya, kurang lebih kalau operasi itu sekitar 60 sampai 90 juta lah gitu. Oh gitu. Ya sudah Bu. Tak doain Bu. Ya, sama saya setengahnya aja. Sama saya setengahnya aja. Ya 30-40 juta aja. Gitu. Nanti saya akan doa puasa buat ibu ini dan itu dan sebagainya. Ibu ini kaget sok. Bukan masalah duitnya. Gitu ya. Ada tanda tanya. Lalu datang ya nanya pada kami seperti ini. Nah dari seperti itu makanya kita lihat kuasa bisa dijual. Bahkan ada orang yang menawarkan duitnya untuk mendapatkan kuasa. Ada Simon tukang sihir. Ketika melihat Filipus mengadakan banyak mujizat, dia bilang, berikan kami kuasa itu. Ya, ketika Paulus ya datang ke situ, menumpangi tangan dan banyak orang penuh dengan Roh Kudus, dia datang kepada Paulus dan Yohanes pada waktu itu. Tolong berikan yang itu kepadaku. Berapapun akan aku bayar. Kata Simon tukang sihir itu. Paulus dengan tegas bilang, binasalah engkau dengan duitmu itu. Sangkamu kuasa Allah bisa dibeli dengan duit. Artinya apa? Bisa terjadi negosiasi seperti itu. Ya. Nah, kalau ketemu hamba Tuhan yang nggak berkualitas, nggak mungkin. Nah, ini dijadikan objek nantinya. Satu pinjolan cukup 25 juta. Berapa pinjol nih? Nah, saudara, kita melihat saudara ya di sini. Banyak orang berusaha mengumpulkan tenaga seperti ini dan memperolehnya dengan mudah. Lalu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membuat tanda-tanda ajaib. Lalu mereka mengira telah memperoleh otoritasnya, sekaligus itu tidak benar. Ya. Nah, saudara tadi ayatnya ini. Kisah 8, 18, 19. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan oleh rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, dia boleh menerima Rohku Kudus. Ya. Give me this power also. Ya. Berikan kuasa itu kepadaku. Nah, saudara, dengan iming-iming mau dikasih duit. Nah, saudara, satu saja yang perlu, ya. Kita perhatikan di sini. Otoritas hanya diberikan oleh Tuhan Yesus melalui ketaatan kepada kehendaknya. Kehendaknya adalah ia ingin berbicara di dalam hati orang percaya agar dapat mengubah cara berpikir orang itu dengan firman-Nya. Amin. Nah, jadi Tuhan lebih mengutamakan apa? Relationship. Hubungan Anda dengan Tuhan itu seperti apa? Orang yang berbahasa roh belum tentu punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Ada orang yang push dirinya dengan berbahasa roh, hurra parala parala parala, hukan tanaya takarala, hori parala pasakanaya, hori pakanaya rala, hurra takarala pasikanaya kadarala baru. Ya. Gak ada hormat dengan Tuhan. Hanya mengharapkan dengan saya berbahasa roh ada yang greng 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 greng. Jadi kalau udah merasa greng 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 siapa yang mau gue tabok? Gitu. Ya. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Pengalaman dulu sebelum direvisi ya begitu. Bahasa roh banyak-banyak. Bukan berarti bahasa roh banyak-banyak hari ini itu salah. Enggak.
Motivasi Anda berbahasa roh banyak-banyak itu apa? Harus didasari Anda mengasihi Tuhan, Anda menyembah Tuhan, Anda menghormati Tuhan. Bukan hanya sekedar mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Amin. Nah, jadi ya, yang perlu satu saja, yakni duduk di kaki Tuhan. Mendengar Dia, membukakan kebenarannya. Amin. Duduk di kaki Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Seperti Maria. Dekat. Orang yang punya sikap seperti Maria itulah yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu pilihan. Duduk dekat dengan Tuhan, sendengkan telinga, mau denger Tuhan ngomong. Itu pilihan, itu bukan anugerah. Amin. Itu pilihan. Ada orang tanya, Pak, kok saya nggak bisa gini-gini nih? Kenapa? Saya bilang, kamu harus menentukan. Itu pilihanmu. Amin. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Itu katakan Daud. Daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Pilih bagian yang terbaik. Jadi hidup ini penuh dengan pilihan. Anda mau pilih yang mana? Model apa? Semuanya menjanjikan. Kalau sekedar Anda mau punya kuasa, betul ya, tapi nggak punya otoritas. Karena nggak punya hubungan. Nggak ada hierarki di mana Anda didisiplin, Anda akan tunduk kepada Tuhan, ada di dalam jalur kehendak Tuhan. Jadi kuasa tok tanpa otoritas itu liar namanya. Amin. Walaupun dalam nama Yesus. Liar, saya katakan. Kenapa? Tidak dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Nah, sekarang saudara, banyak orang sibuk sendiri dengan pengakuan iman, meditasi, menyembah Allah, istilah kerennya worship, narik urapan dari berbagai benda atau lari sana sini untuk terima transfer urapan atau kuasa dari orang lain, tapi enggan mendengar suaranya. Amin. Saudara, sebelum saya bikin acara RWS kembali Revival Worship Service, saya menanamkan dasar dulu kepada orang-orang yang hadir. Jangan kejar urapannya. Ini hanya salah satu manifest. Bagaimana ekspresi Anda dengan Tuhan. Betul? Tapi tunduk pada otoritas Allah, itulah yang nomor satu lebih dulu. Amin. Nah, kalau Anda tidak ada di dalam konsep seperti itu namanya berbeda selera dengan dia. Menurut maunya sendiri saja, bukan maunya Tuhan Yesus. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda memperoleh otoritasnya? Tanyakan pada diri Anda, jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Lihat apa yang sedang Anda kerjakan. Anda membangun relationship dengan Tuhan, atau Anda sedang mengejar-ngejar kuasa, mengejar-ngejar mujizat, mengejar-ngejar pemulihan, mengejar-ngejar kesembuhan dan sebagainya. Walaupun Anda lakukan untuk kepada Tuhan. Nomor satu, bangun hubungan dulu dengan Tuhan. Sampai otoritas itu diberikan kepada Anda, betul? Supaya ketika Anda menerima kuasa, otoritasnya ada. Karena
kuasa tanpa otoritas itu liar namanya. Amin. Ini paket, saudara. Mana yang lebih dahulu didapatkan? Authority. Betul? Power itu bonusnya. Ketika engkau ya mendapatkan authority-nya, powernya pasti mengikutinya. Kenapa? Ketika Anda tunduk kepada Allah, Allah yang Anda patuhi, ya perintahnya itu, Dia adalah pemilik bumi dan segala isinya. Saudara, bumi tetap miliknya Allah. Sejak bumi dijadikan, sampai sekarang bumi ini tak pernah dimiliki oleh si iblis. Yang dilakukan iblis ketika menjatuhkan Adam dan Hawa adalah merampas kekuasaan atau otoritas Adam terhadap bumi ini. Kekuasaan yang ia tawarkan kembali kepada Tuhan Yesus dalam pencobaan, ya, di atas gunung yang tinggi sambil memperlihatkan seluruh kekayaan bumi. Itu memang ada alasannya. Kenapa? Iblis pernah merampasnya, otoritas yang pernah diberikan kepada Adam sekarang diambil oleh si iblis atas bumi. Tapi fisiknya bumi itu tetap miliknya Tuhan. Mazmur 50:12. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Sampai bumi aja ya, di sini dikantongin pakai kantong kresek. Ya. Nah, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Bahkan Tuhan sendiri yang bisa mengimpartasi kekayaan-kekayaan dari dalam bumi ini kepada orang-orang yang dikehendakinya. Hagai 2:8-9. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bagi Tuhan sudah gampang. Semua kekayaan, memang secara hukum semua ya bumi dan segala isinya milik negara. Tapi sebenarnya adalah miliknya Tuhan. Amin. Miliknya Tuhan. Nah, Tuhan mau percayakan kepada siapa? Saya mau dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Nah, Matius 4:8-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Nah, saudara, sekarang bagian terakhir. Tuhan kadang-kadang memakai ya kekuatan alam menjadi sarana untuk mendisiplin. Setelah ia mengalahkan si iblis melalui ketaatannya yang sempurna, ia berkata bahwa segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah dikaruniakan kepadanya. Betul? Nah, dia sudah menerima itu, kini ia mengatur seluruh bumi dan mempergunakannya untuk mendidik dan menyempurnakan rencananya dengan manusia. Sama seperti dahulu ia pernah menghancurkan kota Sodom dan Gomora dengan hujan api dan belerang. Demikian juga ia sekarang sering mempergunakan bencana-bencana alam untuk mengatur bangsa-bangsa untuk datang berlutut di bawah kaki-kakinya. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan memakai kondisi alam ini untuk menunjukkan bahwa semua lutut harus bertelut kepada Yesus. Semua lidah harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Yuk baca beberapa ayat ya. Di sini untuk menutup mengakhiri tentang power and authority. Matius 28:18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, enggak diberikan kepada yang lainnya. Bapa memberikannya kepada anak yang namanya Yesus. Sekarang orang yang percaya kepada Yesus boleh menerima kuasa yang sama itu. Kejadian 19
24-25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggal balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ya, untuk apa? Menegakkan kebenaran di sini. Ya, ayat penutup ya, ayat ya Kejadian 19. Yesaya 29 maksud saya. Ayat 5 sampai 6. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam datang dalam guntur, gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Ya, kadang-kadang Tuhan datang dalam gempa, dalam guntur, dalam suara yang menggelegar, suara hebat, dalam puting beliung gitu ya. Nah, ini ayat penutup benar-benar ya. Yunus 1 ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Anda tahu ya kisah daripada Yunus. Ketika Yunus menyeleweng keluar dari jalur otoritas Allah, disuruh ke Niniwe, kabur ke Tarsis, sudah. Untuk mengembalikan ya, orang ini kepada jalur otoritasnya yang benar, Tuhan pakai situasi alam. Ya, karena kendaraan yang dipakai itu kapal di laut. Nah, yang dipakai apa? Untuk mengingatkan Yunus supaya balik itu. Angin ribut, ya. Terjadilah badai yang besar. Sehingga kapal itu hampir terpukul dan hancur. Walaupun saudara, Yunus itu kan sebenarnya diprioritaskan oleh pemilik kapal. Ini penumpang nih. Jangan dikorbankan. Tapi akhirnya dibuang undi, kenanya di Yunus. Lalu Yunus akhirnya ngaku, aku ini nabinya Allah. Aku diutus ke Niniwe untuk memberitakan kabar pertobatan kepada orang-orang Niniwe karena Allah mengasihi Niniwe itu. Tapi aku kabur, keluar dari otoritasnya Allah. Lempar ke laut atas kehendak Tuhan. Yunus dimakan, ya, ditangkap, makan oleh ikan apa? Ikan hiu. Ya, ikan paus. Ya, Alkitab nggak menyebut ya paus atau hiu. Hanya disebut ikan besar, ya. Ya, siapa tahu lele bengkak jadi besar. Pokoknya ikan besar, sudah ya. Nah, bukan ikan hiu atau ikan paus. Ya, memang ikan paus, ikan hiu besar. Nah, jenisnya memang nggak disebut di Alkitab ya. Ikan apa? Pokoknya ikan besar supaya Yunusnya bisa masuk ke perutnya. Nah, 3 hari, 3 malam terus itu ya Yunus ada di dalam perut ikan, dimuntahin sama ikannya. Kayaknya ikannya juga nek dengan Yunus. Dimuntahin loh, pas di depan Raja Niniwe tuh. Lalu dia ngomong, bertobatlah, kalau enggak engkau akan dihukum. Semua bertobat. Ya, nah saudara kita lihat di sini, Tuhan bisa pakai ya, mendisiplin dengan segala macam cara. Kalau kita mulai keluar dari jalur otoritasnya Allah, hanya mengejar part tertentu. Tujuannya apa? Supaya kita boleh balik kepada Tuhan. Nah, saudara, malam hari ini, biar ini boleh menjadi satu pengertian baru bagi kita semuanya. Punya power bagus. Tapi Anda harus tetap ada di dalam jalur otoritas itu. Amin. God bless you. Amin.